Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah.
whose arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang kami nikmati setiap hari. Dan apabila kami bisa ada di tahun yang baru ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat, bukakan setiap mata, pikiran, hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom HCC Families dimanapun saudara berada saat ini, yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, atau lagi pulang kampung, atau lagi di luar kota. Saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Dan kita masih di suasana di bulan Januari ini. Saya berdoa biar di tahun yang baru ini ada semangat baru, ada pengharapan yang baru, dan saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Katakan amin saudara. Haleluya. Seperti biasa di awal tahun pasti kita punya banyak resolusi, kita punya banyak target, kita punya banyak goal atau cita-cita atau apa yang kita ingin capai di tahun ini. Dan tidak sedikit juga ada orang-orang atau ada suara-suara yang mencoba untuk mengecilkan kita dengan berkata, tahun yang lalu kamu sudah coba mau buat seperti ini tetapi tidak jadi. Tahun lalu katanya mau buat ini tapi nggak jadi. Mungkin itu membuat kita down, mungkin itu membuat kita kecil hati. Tetapi saya mau bilang buat saudara bahwa jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai lagi, dan memulai lagi. Karena saya percaya tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Tuhan mau pakai hidup saudara, Tuhan mau berkati hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Kali ini saat teduh, kita memasuki seri pengajaran yang baru, yaitu tentang perumpamaan Yesus. Seperti yang kita tahu, Yesus sering kali mengajar menggunakan perumpamaan. Dan ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan. Dan saya sangat terkagum dengan cara bagaimana Yesus berkhotbah atau Yesus mengajar. Dia sering menggunakan perumpamaan yang ternyata lebih efektif untuk membuat kita mengerti. Dan semakin kita renungkan kembali, semakin dalam makna yang tersirat di dalam setiap kisah itu. Atau di setiap cerita atau perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dan hari ini kita akan belajar tentang biji sesawi dan ragi. Dalam Matius 13 ayat 31 sampai 35 kita baca bersama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, kalau kita baca ayat ini saudara,
ayat ini paragraf atau perikop ini terbagi dari dua bagian, yaitu isi dari perumpamaannya, yaitu di ayat 31 sampai 33, dan bagian dari penjelasan kebiasaan Yesus di ayatnya yang ke 34 sampai 35. Nah, di ayat 34 sampai 35 kita mengerti mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Tetapi yang saya ingin gali lebih dalam adalah perumpamaannya di ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi di ayat 31 dan 32 dimulai dengan kata hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Kemudian di ayat 33, hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Nah, apa yang coba Yesus sampaikan di sini? Kita akan mencari persamaan dari kedua perumpamaan ini. Yang pertama adalah diawali dengan kata hal kerajaan sorga. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sedang mencoba untuk menyampaikan atau mengajarkan kepada kita tentang hal kerajaan sorga. Amin, saudara. Hal kerajaan sorga yaitu sebuah prinsip kehidupan atau sebuah filosofi atau cara hidup yang Yesus mencoba untuk ajarkan kepada setiap kita. Dan dia mengajarkannya dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan persamaan yang kedua dari ragi dan biji sesawi adalah sesuatu yang ditaburkan atau dicampurkan atau ditanam. Kalau kita lihat biji sesawi, dia perlu untuk dimasukkan ke dalam tanah atau ditanam atau dicampur ke dalam tanah. Begitupun dengan ragi. Ragi perlu ditabur ke dalam sebuah adonan, kemudian diaduk dan dicampur sehingga merata. Persamaan dari kedua perumpamaan ini adalah kedua-duanya perlu dimasukkan atau ditanam atau dicampurkan. Kemudian persamaan yang ketiga adalah sesuatu yang bermula kecil tetapi berdampak besar. Kita lihat bagaimana biji sesawi itu bisa menjadi pohon yang sangat besar, bahkan burung-burung bisa bersangar di ranting-rantingnya. Kemudian ragi yang sedikit tetapi mempengaruhi seluruh adonan tepung. Nah, ini menggambarkan bahwa firman Tuhan yang awalnya kita lihat biasa saja atau kecil, tetapi ketika kita membuka hati, setia melakukannya, menjadikannya firman sebagai pedoman hidup, maka kita akan melihat hidup kita seperti adonan tepung itu yang akan berubah, terpengaruh, bahkan berkembang. Nah, hal kerajaan surga ini bagaikan firman Tuhan atau Injil atau ajaran-ajaran dari Yesus ketika kita menerimanya, ketika itu masuk ke dalam kehidupan kita, meresap atau tercampur menjadi satu, maka seperti adonan itu kita akan mengembang atau kita akan bertumbuh, atau seperti biji sesawi kita akan bertumbuh besar, bahkan burung-burung bisa bersanggar di ranting-ranting kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari firman perumpamaan Yesus ini? Yang pertama adalah jangan anggap remeh firman Tuhan. Nah, saya bersyukur saudara mengikuti saat teduh. Sesuatu yang mungkin diabaikan kebanyakan orang, tetapi saudara memberi waktu pagi-pagi buka YouTube untuk menonton, bisa setia mengikuti setiap seri saat teduh. Saudara itu bagaikan bagaikan tanah yang menerima biji sesawi atau bagaikan adonan yang ditaburkan oleh ragi. Kemudian yang kedua adalah hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah itu berlaku di bumi. Amin, saudara. Setiap hal kerajaan Allah yang Yesus ajarkan adalah untuk kita lakukan dan terapkan selama kita masih hidup di bumi ini. Dengan melakukan setiap hal yang Yesus ajarkan, kita sedang melakukan hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah. Maka saya yakin apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil dan pasti diberkati Tuhan. Saya berdoa biar lewat firman kali ini, kita kembali disadarkan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya hal kerajaan sorga. Karena ketika kita menerimanya, firman Tuhan itu bagaikan ragi atau bagaikan biji sesawi yang membuat hidup kita bertumbuh, berkembang, sukses dan diberkati. Bahkan saudara, kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang saudara bisa lihat bahwa ada burung yang bersangkar di ranting-ranting pohon. Pohon itu bukan hanya jadi besar, tetapi dia jadi berkat bagi burung-burung di udara. Ini menggambarkan bahwa ketika kita hidup melakukan firman Tuhan atau menerapkan hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Amin untuk firman Tuhan, dan mari bersama kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami belajar tentang betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami belajar tentang bagaimana menghidupi atau menerapkan setiap apa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghidupi firman Tuhan, maka hidup kami akan seperti adonan tepung itu yang berkembang, yang terpengaruh, yang tumbuh, yang sukses, bagaikan pohon yang tumbuh menjadi besar dan memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup di dalam Tuhan kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Biar firman-Mu dapat kami hidupi dan bukan sekedar kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.